Selamat pagi dan salam sehat. Kita lanjutkan pembahasan kita khususnya yang berkaitan dengan big data analysis atau yang berkaitan dengan data mining. Yang kita bahas hari ini adalah regresi linear. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita menjumpai hal-hal yang berkaitan dengan regresi linear. Jadi regresi linear itu biasanya digunakan di dalam memprediksi sesuatu atau sesuatu yang akan terjadi berdasarkan data-data sebelumnya. Regresi linear adalah digunakan untuk meneliti hubungan antar minimal dua variabel. Contohnya di data ini, misalnya kita punya variabel TB dan BB, kita bisa mencari hubungan antar kedua variabel ini. Nah, antar kedua variabel ini dengan menggunakan regresi linear. Pada kasus ini, di data yang kita gunakan ini, datanya ini kalau kita buat di dalam bentuk grafik, maka akan membentuk garis lurus yang seperti ini. Jadi untuk memprediksi data selanjutnya itu sudah gampang atau mudah sekali. Kenapa mudah sekali? Karena datanya ini sudah berpola atau sudah teratur, sehingga data yang selanjutnya itu bisa kita prediksi. Misalnya lah, kalau misalnya TB ini 7, maka selanjutnya adalah karena ini sudah berpola, maka ini 14. Nah, jadi begitu seterusnya. Kalau misalnya ini 8, maka ini dipastikan kali 2 lagi itu 16. Nah, artinya antara TB dengan BB ini sudah dapat kita hubungan, yaitu kali 2. Kali 2. Jadi kalau misalnya berbentuk seperti ini, berbentuk garis lurus, maka tidak perlu regresi linear. Kenapa tidak perlu? Karena sudah jelas ya hubungan antar dua variabel. Tetapi regresi linear ini muncul ketika antar kedua variabel minimal itu tidak punya keteraturan atau tidak punya data yang berulang, atau istilahnya datanya itu teracak. Misalnya lah, antar TB dengan BB. TB ini adalah tinggi badan dan BB ini adalah berat badan. Misalnya kita rubah datanya ini, data yang teracak, misalnya tinggi badan seseorang 60 cm, maka berat badannya bisa saja 50. Begitu juga misalnya seseorang punya misalnya tinggi badan 65, bisa saja berat badannya 65. Begitu juga kalau misalnya seseorang punya tinggi badan misalnya 50, bisa saja berat badannya itu adalah 70 atau 75 lah kita bikin. Begitu juga seseorang ada yang punya tinggi badan 180, bisa saja berat badannya 80. Begitu juga seseorang misalnya punya tinggi badan misalnya 190, bisa saja berat badannya 110. Nah, jadi kalau misalnya seseorang punya tinggi badan misalnya, ini tinggi badannya 160 ya. 160, 150 ya. Begitu juga kalau misalnya seorang punya tinggi badan ini 165 ya. Begitu juga kalau misalnya seorang punya tinggi badan misalnya 155, bisa saja tinggi badannya 80. Begitu juga kalau misalnya seorang punya tinggi badan 161, tinggi berat badannya misalnya 75. Misalnya saya lah tingginya 160, maka berat badan saya 65. Nah, jadi data seperti ini tidak berpola atau tidak beraturan, ya kalau kita lihat grafiknya seperti ini. Jadi kalau misalnya lah seseorang itu kita berat badannya 162, berapa kira-kira berat badannya? Itu tidak bisa kita memprediksikan berat badannya lagi. Kenapa tidak bisa kita prediksikan? Karena datanya tidak berpulang. Berbeda dengan data yang pertama tadi yang sudah berpulang, maka antar kedua variabel tersebut bisa kita gampang mencari hubungannya kedua variabel ini. Jadi itulah munculnya regresi linear, yaitu untuk memprediksi data antar kedua variabel. Misalnya antar TB dan BB.
Jadi seperti di kasus ini, kita bisa memprediksi berat badan seseorang berdasarkan tinggi badan. Tapi untuk memprediksi tersebut, kita menggunakan data-data sebelumnya, yang seperti ini. Jadi kalau misalnya kita prediksi secara langsung tanpa menggunakan rumus, ya nggak bisa. Nah, kenapa nggak bisa? Karena datanya sudah tidak berpola, ya seperti di sini. Jadi nggak bisa kita buat misalnya 165 ini, 62 ini berat badannya misalnya 66, ya tidak bisa. Kita harus punya perhitungan yang ilmiah supaya berat badan seseorang ini bisa terjawab dengan benar sesuai dengan data-data sebelumnya. Itulah yang disebut dengan regresi, ya, yaitu mencari atau meneliti hubungan antar minimal kedua variabel. Dan biasanya digunakan di dalam memperkirakan atau memprediksi sesuatu atau nilai yang akan muncul berdasarkan data-data yang telah ada. Nah, jadi biasanya itu menggunakan rumus yaitu Y sama dengan A plus BX. Jadi untuk dapat A ini rumusnya, untuk dapat B inilah rumusnya, untuk dapat B inilah rumusnya. Selanjutnya barulah inilah. Oke, jadi di percobaan kita kali ini kita coba mencari hubungan antar jumlah rata-rata suhu X dengan jumlah cacat produk. Jadi misalnya dalam suatu perusahaan, suatu pabrik, suhunya itu dicoba beberapa kali sampai percobaan di sini 30 kali, dan berapa jumlah produk yang cacat. Misalnya percobaan pertama, jumlah suhu itu dibuat 24 derajat, maka jumlah produk yang cacat di situ adalah 10. Ini X pangkat 2, X2 pangkat yang X ini diabaikannya, karena dia diabaikan ini adalah perhitungan manual, ya, ini diabaikan. Ya. Begitu juga percobaan kedua, yaitu dibuat suhunya rata-rata 22 derajat, jumlah yang cacat produknya itu adalah 5. Begitu juga kalau misalnya suhunya dibuat 20 derajat, maka yang jumlah produk cacatnya adalah 3, dan seterusnya. Jadi sampai dicoba beberapa kali sampai 30, misalnya dibuat suhunya itu adalah 30 derajat, maka jumlah produk yang cacat adalah 14. Bahkan ada yang jumlah suhunya sama, tapi waktu percobaan berbeda, maka jumlah produk yang cacat itu berbeda. Misalnya percobaan 12, 20 derajat, 4. Percobaan ke-13, 20 derajat, yang jumlah produk yang cacat 6. Artinya data ini sudah tidak beraturan, atau istilahnya ini sudah tidak berpola lagi. Jadi kalau misalnya kita terjemahkan di dalam grafik, ya, seperti ini, artinya datanya sudah tidak beraturan lagi dan sudah tidak berpola. Jadi bagaimana kita memprediksi yang seperti ini di data? Ya, kalau misalnya berbentuk garis lurus, ya masih bisa kita prediksikan seperti percobaan yang pertama. Oleh karena itu, untuk perhitungannya adalah menggunakan regresi linear. Jadi contohnya lah, kita misalnya membuat suhu 30 derajat, kebetulan di sini tidak ada suhu yang 30 derajatnya. Ya, misalnya lah kita memprediksi berapa jumlah produknya cacat ketika suhu itu 30 derajat. Ya. Di perhitungan manualnya, ya kita perhitungan manualnya, ini rumusnya, kita hitung ya. Semuanya di mana nilainya adalah minus 24,3807, nilai B-nya adalah 1,449825. Setelah itu rumusnya itu Y tambah Y sama dengan A tambah BX, itu di mana A-nya tadi sudah diambil dari sini, nilai B-nya diambil dari sini, dan X-nya itu adalah jumlah kasusnya, ya, 30. Maka hasilnya adalah, atau Y-nya 19,1138. Artinya produk yang cacat kalau misalnya
dibuat suhunya 30 derajat adalah sama dengan 19,1138,293 produk. Artinya kalau suhunya 30 derajat. Jadi kita perkirakan, tidak prediksikan berdasarkan data sebelumnya berapa jumlah produk yang cacat jika misalnya suhunya 30 derajat. Nah, ini perhitungan manual sudah jelas ya, sudah jelas. Ya, sekarang kita coba dengan bahasa Python ya. Coba kita dengan bahasa Python apakah hasilnya ini sama atau berbeda. Jadi untuk data yang kita gunakan, kita hanya menggunakan ini adalah dua variabel, yaitu suhu rata-rata dan jumlah produk yang cacat. Jadi data ini saya buat dalam bentuk CSV dan saya menggunakan bahasa Python. Jadi untuk kode bahasa Python-nya seperti ini. Kode bahasa Python-nya seperti ini. Oke, bahasa Python-nya ini. Oke, ini kode programnya untuk bahasa Python-nya. Jadi dimulai dari import dan di import, NAPI dan Pandas dan Matplotlib dan scheduler dan divariabelkan MPPD dan seterusnya. Jadi ini untuk mendefinisikan variabelnya. Baru yang kedua adalah perintah untuk membaca data. Jadi data produk kita variabelkan, setelah itu kita baca datanya itu PD rig CSV data cacat produk CSV. Jadi datanya itu sudah saya rubah ke dalam CSV dan saya menggunakan kedua variabel. Selanjutnya data produk HIC. Selanjutnya DP yaitu data produk drop nomor. Jadi ada variabel yang saya hilangkan yaitu nomornya karena tidak saya pakai. Selanjutnya DP columns. Jadi saya buat variabel kolom itu dalam bentuk X dan Y. Yaitu X DP, DPX, dan Y DPY. Jadi dua data itu yaitu X dan Y. Selanjutnya dipanggillah regresi linearnya. Selanjutnya ditampilkan data X, jadi 22, 21, 20. Jadi sama seperti data yang tadi. Dan juga data Y-nya ditampilkan ini mulai dari 10, 5, seterusnya sampai 14. Jadi data ini diambil dari data yang telah saya jelaskan tadi. Selanjutnya kita buat trainingnya, yaitu LM, fix, DT, dan YDT, itu fase trainingnya. Baru di sini tampilkan koefisiennya, baru di sini tampilkan konstantanya. Selanjutnya kita coba. Coba di sini adalah kita membuat datanya itu 30 derajat, jadi data yang akan diprediksi berdasarkan nilai suhu X. Selanjutnya fase prediksi, yaitu PLM, prediksi X, coba fase prediksi. Selanjutnya print nilai suhu X, dan print nilai suhu Y. Jadi setelah diproses, maka hasilnya adalah koefisiennya atau nilai koefisiennya itu adalah 24,3809 dan seterusnya. Itu koefisiennya itu sama dengan nilai A. Selanjutnya baru konstanta atau intercept-nya itu adalah Q-nya adalah 1,44, itu adalah nilai dari B. Sedangkan konstantanya itu adalah nilai dari A, yaitu minus 24,38 sama seperti sebelumnya. Nilai suhu 30 derajat dan hasil prediksinya adalah 19,1138. Jadi antara perhitungan manual dengan bahasa Python hasilnya sama. Selanjutnya di dalam bentuk grafis seperti ini, jumlah jajak produknya dan jumlah suhu rata-ratanya seperti ini. Artinya datanya seperti ini, tidak ada yang linear. Jadi garis merah ini adalah seharusnya datanya yang linear, ternyata tidak, datanya seperti ini, tidak teratur ya. Jadi artinya dalam data model seperti inilah perlu regresi linear. Jadi seperti itulah kode program dalam bahasa Python untuk regresi linear dengan model regresi linear.
Saya ulangi lagi, regresinya adalah digunakan untuk memprediksi nilai yang akan muncul atau nilai yang akan datang berdasarkan data-data sebelumnya. Jadi segitulah penjelasan dari regresi linear. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih dan salam sehat. Jangan lupa di subscribe, share, dan like serta komen. Terima kasih. Salam sehat.